Ada. Halo semuanya, saya Fritz Farel dan kawan saya Andrew akan akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dampak dari pencemaran air. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Pengerusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Terjadinya ledakan populasi ganggang dan tumbuhan air atau eutrofikasi, serta pendangkalan dasar perairan. Punahnya biota air. Misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air. Upaya pencegahan air. Cara mencegah pencemaran air. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Contoh-contoh pencemaran air. Membuang sampah di sungai. Yang kedua, limbah pabrik yang dialirkan ke sungai. 3. Limbah nuklir dan minyak yang ditumpah di laut. 4. Limbah rumah tangga yang dibuang di sungai. 5. Pupuk kimia dan pestisida dari sektor pertanian. 6. Menggunakan bahan peledak untuk penangkapan ikan. 7. Penggunaan air dan pembuangan limbah deterjen yang langsung ke dalam air. 8. Penggundulan dan perusakan pada hutan. 9. Limbah batu bara dari pertambangan yang mengandung merkuri. 10. Panggilan dan notifikasi akan bergetar dibuang di air. Pencemaran secara biologi, kimia, fisika. Biologi. Parameter biologi digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya Escherichia coli, Vibrio cholera, Salmonella typhosa, Entamoeba histolytica, dan lain sebagainya. Kimia meliputi kandungan BOD atau biochemical oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, DO, dissolved oxygen, amonia, nitrogen organik, nitrit, nitrat, fosfor organik, fosfor anorganik, sulfat, klorida, belerang, logam, dan gas. Fisika meliputi kandungan partikel pada zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH. Air normal yang dapat dikonsumsi memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air normal memiliki pH sekitar 6,5 sampai 7,5. Sekian dari kami dan terima kasih.